Hidup itu aneh. 10 tahun bekerja keras di negeri orang, Reza hanya punya satu mimpi sederhana, pulang sebagai pahlawan untuk keluarganya. Ia bayangkan pelukan hangat istrinya, tawa riang anaknya yang kini sudah besar, dan mungkin tangisan bahagia di depan pintu rumah yang dulu mereka bangun bersama dari nol. Tapi tak ada pelukan, tak ada tawa, tak ada rumah. Yang ada hanyalah jalanan kota yang panas, penuh bising dan debu, serta pemandangan yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Seorang wanita dengan wajah pucat dan tubuh lusuh duduk bersimpuh di trotoar, menggenggam tangan seorang bocah lelaki yang tampak lelah dan lapar. Mata wanita itu bertemu dengan matanya. Dan dalam satu detik yang sunyi itu, dunianya runtuh. Itu istrinya. Dan bocah itu, anak yang dulu ia tinggal dengan sejuta harapan. Seketika, semua pertanyaan yang tak sempat ia ajukan selama bertahun-tahun menyerbu pikirannya. Apa yang terjadi pada mereka? Kenapa hidup mereka berubah menjadi seperti ini? Dan yang paling menyakitkan dari semuanya, kenapa mereka lari saat melihatnya? Reza tak tahu bahwa kepulangannya bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari perang yang lebih dalam, perang melawan pengkhianatan, kehilangan harga diri, dan perjuangan untuk merebut kembali orang-orang yang selama ini menjadi alasan ia tetap hidup. Langkah kaki Reza menjejak tanah kelahirannya setelah 10 tahun menginjakan kaki di negeri orang. Udara Indonesia yang panas dan berdebu seolah menyambutnya dengan nostalgia yang getir. Bandara kecil itu sudah berubah. Begitu juga dirinya. Tubuhnya sedikit kurus, kulitnya lebih gelap, tapi ada semangat yang tak padam di matanya. Tangannya menggenggam koper tua yang setia menemaninya selama bertahun-tahun. Reza berdiri di pinggir jalan, menatap taksi online yang baru saja mengantarkannya ke gang sempit menuju rumahnya di kampung kecil pinggiran kota. Rumah itu, tempat terakhir ia memeluk istri dan anaknya, 10 tahun lalu, sebelum berangkat ke Jepang sebagai TKI. Saat itu, istrinya, Rina, meneteskan air mata sambil menggendong bayi laki-laki mereka, Arfan. Langkah Reza perlahan menyusuri gang kecil itu. Hatinya penuh harap, membayangkan wajah Rina yang bahagia menyambutnya, dan Arfan yang mungkin kini sudah remaja. Ia sudah tak sabar mendengar mereka memanggilnya, "Ayah." Namun harapannya mulai retak saat ia sampai di depan lokasi rumahnya. Yang berdiri di sana sekarang hanyalah dinding kusam setinggi dada dengan coretan cat semrawut. Bangunan tua itu tampak tak terawat, bahkan hampir runtuh. Bukan lagi rumah yang ia bangun dengan hasil kerja kerasnya dulu. Reza menatap sekeliling. Tak ada sandal di depan pintu. Tak ada suara anak kecil. Tak ada tanda-tanda kehidupan. "Pak Edi," serunya ketika melihat seorang tetangga lamanya sedang menyapu halaman. Pria tua itu menoleh sekilas, lalu matanya melebar, seolah melihat hantu. "Reza? Ya Allah, ini kamu?" Gumamnya kaget. "Iya, Pak. Saya baru pulang dari Jepang. Ini rumah saya. Tapi kok..." Pak Edi menarik napas panjang, mengalihkan pandangannya. "Kamu belum tahu ya?" "Belum tahu apa?" Suara Reza melemah. "Istri dan anak saya mana, Pak?" Pak Edi diam. Tangannya gemetar memegang sapu. Ia tak menjawab, malah cepat-cepat masuk ke dalam rumah dan menutup pintu tanpa sepatah kata pun lagi. Reza terpaku. Rasanya seperti mimpi buruk. Ia mengetuk pintu tetangga lainnya, bertanya, tapi semua menghindar. Ada yang hanya mengintip dari jendela. Ada yang menggeleng cepat tanpa berkata sepatah pun. Seolah mereka takut, atau menyimpan rahasia besar yang tak ingin mereka ceritakan. Reza duduk lemas di pinggir jalan. Tangannya menggenggam foto usang yang diselipkannya di dompet. Foto Rina dan Arfan kecil. Ia menatapnya dengan mata berair. "Kalian di mana?" Langit mulai gelap. Angin berhembus, membawa debu jalanan ke matanya yang sudah basah. Malam itu, Reza tak bisa tidur. Ia memilih menginap di penginapan murah tak jauh dari terminal kota. Mencoba menyusun rencana untuk esok. Tapi pikirannya kacau. Ia mengingat setiap nama saudara, setiap tetangga, berharap bisa mengorek sedikit informasi. Namun semuanya seperti membentengi diri. Keesokan harinya, ia berjalan tanpa arah di tengah hiruk-pikuk kota.
Matanya menelusuri setiap wajah, berharap menemukan sepasang mata yang dikenalnya. Rina, atau Arfan. Di simpang jalan yang ramai, Reza berhenti sejenak di lampu merah. Ada sekumpulan pengamen dan pengemis di trotoar. Ia tak berniat memperhatikan, hingga matanya terpaku pada seorang wanita mengenakan kerudung kumal, duduk bersimpuh di atas kardus tipis. Wajahnya lusuh, rambutnya kusut tertutup sebagian kain, dan tangannya menggenggam tangan seorang anak lelaki sekitar 12 tahun. Anak itu tampak canggung meminta-minta. Matanya terus menunduk, tubuhnya gemetar setiap kali orang lewat tanpa mempedulikan. Tapi Reza tak melihat semua itu. Ia hanya melihat satu hal, wajah wanita itu. Wajah yang dulu selalu menunduk malu saat memintanya makan malam lebih awal. Wajah yang menatapnya dengan cinta saat ia berpamitan 10 tahun lalu. Itu Rina. Dan bocah itu. Wajahnya seperti cermin masa kecilnya sendiri. Itu Arfan. Rina? Reza bergumam. Langkah kakinya berat. Tapi ia mendekat. Arfan? Wanita itu mendongak perlahan. Matanya membesar. Wajahnya pucat seketika. Lalu berubah panik. Tanpa bicara, ia menarik anak itu dan berdiri terburu-buru. Kaki mereka melangkah cepat, menyelinap di antara kerumunan. Rina, ini aku, Reza. Teriakan Reza tenggelam dalam kebisingan kendaraan. Ia berlari mengejar, tapi di tengah keramaian, seorang pria bertubuh besar menghadangnya. Matanya tajam, tubuhnya penuh tato, dan ia berdiri menghadang langkah Reza dengan tangan terlipat. Jangan ikut campur, Bang, katanya dingin. Urus saja hidupmu sendiri. Reza menatapnya penuh amarah dan kebingungan. Tapi pria itu tak memberinya celah. Saat Reza mencoba menghindar, Rina dan Arfan sudah hilang dari pandangan, menghilang di telan kerumunan. Reza berdiri mematung. Napasnya memburu. Tangannya mengepal. Air matanya jatuh tanpa suara. Reza berjalan menyusuri trotoar kota tanpa arah pasti. Langkahnya berat, seperti diseret amarah dan kesedihan yang belum bisa dijelaskan. Bayangan wajah Rina tadi masih jelas terpatri di kepalanya. Ia tidak salah lihat. Itu benar-benar istrinya. Dan bocah yang digandengnya, itu Arfan. Anaknya, darah dagingnya. Namun kenapa mereka menghindarinya? Dan siapa pria bertato itu? Kenapa Rina begitu ketakutan? Apa yang terjadi selama 10 tahun ini? Reza duduk di bangku taman. Napasnya masih memburu. Ia mengeluarkan dompet dari sakunya dan memandangi foto lama itu lagi. Rina tersenyum sambil menggendong Arfan kecil. Foto itu dulu selalu ia bawa ke pabrik setiap hari di Jepang. Menjadi pengingat, menjadi penguat. Tapi sekarang, foto itu justru seperti pisau yang mengiris-iris hatinya. Malamnya, Reza kembali ke tempat yang sama. Ia duduk di warung kopi pinggir jalan, memperhatikan dari kejauhan trotoar tempat tadi Rina dan Arfan duduk mengemis. Ia tak ingin lagi kehilangan jejak. Ia menunggu dengan sabar, berharap mereka kembali. Dan benar saja, sekitar pukul 9 malam, sepasang bayangan berjalan dari arah gang kecil. Rina, masih dengan pakaian yang sama, menggandeng Arfan yang tampak kelelahan. Mereka membawa kantong plastik berisi sisa roti dan botol air mineral. Langkah mereka pelan, seperti tak punya arah. Sesekali Rina menoleh ke belakang. Waspada. Reza mengikuti mereka secara diam-diam. Mereka berjalan jauh, hingga akhirnya tiba di sebuah kolong jembatan. Di sanalah rumah mereka. Sepetak tikar usang, 2 bantal tua, dan sebuah tas lusuh yang tampaknya menyimpan seluruh hidup mereka. Reza bersembunyi di balik tiang beton. Jantungnya berdetak keras. Ia melihat Rina menidurkan Arfan, menyelimuti tubuh kurus anak itu dengan jaket lusuh. Lalu, ia duduk sendiri di sudut, menatap langit gelap. Wajahnya tampak kosong, lelah, dan rapuh. Reza ingin sekali menghampiri, memeluk mereka, dan mengatakan, "Kita pulang." Tapi kenapa Rina tak mengenalinya? Atau pura-pura tak kenal? Apa ia menyimpan luka yang begitu dalam sampai enggan melihat wajah suaminya sendiri? Keesokan paginya,
Reza kembali ke tempat itu. Tapi mereka sudah tak ada. Tikar dan bantal pun hilang. Seolah mereka hanya mimpi buruk semalam. Reza tak menyerah. Ia kembali ke trotoar tempat Rina mengemis. Dan menunggu. Hari demi hari, ia menyusun rencana. Menyewa kamar kecil tak jauh dari lokasi. Menyamar sebagai pedagang asongan. Dan mengawasi dari kejauhan. 4 hari kemudian, Reza mendapat kesempatan langka. Arfan tertinggal sebentar di trotoar karena Rina pergi ke warung. Bocah itu duduk sendiri di bawah tiang listrik. Wajahnya menunduk. Reza memberanikan diri mendekat. Mengenakan topi dan masker agar tak dikenali. "Dek, haus, nggak?" Tanyanya sambil menyodorkan botol air dingin. Arfan menoleh. Mata mereka bertemu. Dada Reza bergemuruh. Mata anak itu, persis seperti miliknya. "Namamu siapa?" tanya Reza pelan. Anak itu ragu, tapi akhirnya menjawab, "Arfan." Reza menahan napas. "Umurmu berapa?" "Sebentar lagi 12. "Tuhan, benar. Ini anakku." "Arfan, kamu tahu siapa ayahmu?" Anak itu menggeleng cepat. "Mama bilang, ayahku sudah lama pergi. Kami nggak boleh ngomongin soal itu." Reza tertegun. Arfan bahkan tidak tahu siapa dirinya. Rina benar-benar menyembunyikannya. Baru saat itu Rina datang tergesa-gesa dan melihat Reza. Mata mereka kembali bertemu. Tapi kali ini, tak ada lari. Hanya diam. "Rina." Reza buka masker perlahan. Suaranya parau. Rina menahan napas. Wajahnya pucat. Tangannya menggenggam lengan Arfan. Tapi tak menariknya menjauh. "Ini aku, Rin. Za, suamimu." Arfan menatap mereka bergantian. Bingung. Rina bergetar. Bibirnya terbuka. Tapi tak ada suara yang keluar. "Kenapa kamu hidup seperti ini? Kemana uang yang kukirim selama ini?" Suara Reza meninggi, tertahan amarah. Rina menggeleng lemah. "Kita nggak bisa bicara di sini. Nanti dia lihat." "Dia siapa?" Reza mendesak. Rina menunduk, lalu berkata pelan, "Orang yang menguasai hidup kami sekarang." Malam itu, mereka bertemu diam-diam di gang sempit. Reza menunggu di ujung jalan. Rina datang sendiri tanpa membawa Arfan. Wajahnya tampak lelah, tapi ada kelegaan dalam sorot matanya. "Aku nggak pernah lupa kamu, Za," katanya lirih. "Aku pikir kamu nggak akan pulang. Aku kerja keras di Jepang buat kalian. Aku kirim uang tiap bulan. Tapi waktu aku pulang, kalian hidup di jalanan." Rina menunduk. "Uangmu nggak pernah sampai, Zah. Setelah 2 tahun kamu pergi, adikmu, Rian, datang bawa surat kuasa yang katanya darimu. Aku yang bodoh percaya. Aku kasih akses semua rekening, semua aset. Ternyata semuanya dibobol. Rumah dijual. Kami diusir." Reza membelalak. "Rian?" "Setelah itu, aku jatuh sakit. Aku nggak punya kartu identitas lagi. Waktu Arfan sakit, aku sampai harus ngemis. Aku sempat kerja jadi buruh cuci, tapi difitnah mencuri. Sejak itu, orang-orang memandangku jijik. Nggak ada yang mau bantu." Reza mengepalkan tangan. "Dan pria tadi? Preman terminal. Namanya Bram. Dia ngelindungin kami. Tapi sebenarnya dia peras kami. Setiap hari kami harus setor dari hasil ngemis." Reza tertunduk. Dunia seakan runtuh di hadapannya. 10 tahun kerja kerasnya hilang. Harga dirinya terinjak. Tapi di tengah kehancuran itu, satu hal tetap utuh, cintanya pada keluarganya. Ia menatap Rina dengan mata berkaca-kaca. "Kita nggak bisa terus begini. Aku bakal ambil kalian kembali. Aku janji, Rin. Aku akan lawan mereka semua." Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah 10 tahun, Rina membiarkan dirinya menangis di dada Reza. Pagi itu, kota masih berselimut kabut tipis saat Reza berdiri di depan sebuah ruko kecil, tempat ia menyewa kamar kos murah untuk sementara.
Matanya tak lepas dari layar ponsel tua yang ia bawa dari Jepang. Ia membuka satu persatu rekaman dan bukti transfer selama bertahun-tahun. Semua bukti pengiriman uang bulanan ke rekening atas nama Rina. Namun setelah mendengar pengakuan Rina semalam, semuanya jadi teka-teki. Jika benar adiknya, Rian, telah menipu dan membawa semua itu, bagaimana bisa? Reza menatap langit kelabu dan mengingat wajah Rian, adik tirinya, yang bahkan tak hadir saat ia pergi ke Jepang dulu. Dulu, Rian hanyalah anak muda pengangguran yang manis di depan orang tua, tapi penuh iri di balik senyum. Mereka memang tidak terlalu dekat. Namun Reza tak pernah menyangka kebusukan itu sedalam ini. Reza menggenggam ponselnya erat, lalu melangkah keluar. Ia punya tujuan hari ini, menemui Rian. Alamat terakhir yang diketahui Rina adalah sebuah perumahan baru di pinggir kota. Reza menyewa ojek dan menyusuri jalan hingga tiba di depan rumah mewah 2 lantai dengan pagar besi tinggi. Dari kejauhan, ia sudah tahu, Rian hidup enak, pakaian mewah, mobil terparkir rapi, dan taman depan rumah yang tertata indah. Saat pintu pagar dibuka oleh pembantu rumah tangga, Reza melangkah masuk dengan wajah tegas. Tak lama kemudian, seorang pria berjas santai keluar dari dalam rumah, Rian. Penampilannya jauh berbeda dari dulu. Rambut disisir klimis, jam tangan mahal, dan senyum congkak di wajahnya. Reza? Astaga, hidup juga ternyata. Rian tertawa kecil, menyeringai. Kupikir kamu udah tenggelam di Jepang sana. Reza berdiri tegak. Aku nggak datang buat basa-basi. Aku datang buat ambil kembali hidupku yang kamu hancurkan. Rian menyipitkan mata. Hidupmu? Oh, kamu maksud uang yang dulu kamu titipkan? Kamu ngasih aku surat kuasa, ingat? Reza mengangkat ponselnya. Surat kuasa yang kamu palsukan. Aku punya bukti tanda tangan palsu. Dan semua rekening itu masih terdaftar atas nama Rina. Kau pikir aku nggak bisa lacak lewat sistem bank di Jepang? Senyum Rian perlahan memudar. Kau menggertak. Coba saja. Aku sudah menghubungi pengacara dari LSM anti penipuan kemarin. Dalam waktu dekat, surat panggilan akan sampai. Aku bisa buka semuanya ke publik. Termasuk soal penggelapan dana TKI. Rian terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Oke. Kamu memang nekat. Tapi kamu lupa satu hal. Kamu bukan siapa-siapa sekarang. Istrimu di jalanan. Anakmu makan dari belas kasihan orang. Kamu bisa apa? Reza mendekat. Matanya tajam. Aku mungkin miskin uang sekarang. Tapi aku kaya bukti dan tekad. Dan aku sudah kembali. Rian, waktumu habis. Dengan itu, Reza pergi, meninggalkan Rian yang kini tampak gelisah. Sore itu, Reza bertemu kembali dengan Rina dan Arfan di taman kecil, jauh dari jangkauan Bram, si preman pemalak yang biasa mengontrol mereka. Reza menyewa penginapan kecil dan menyembunyikan mereka sementara waktu. Rina tampak lebih tenang, meski matanya masih menyimpan rasa takut. Kamu yakin mau lawan mereka, Za? Mereka punya banyak orang. Kita nggak punya siapa-siapa. Reza mengangguk. Aku sudah terlalu lama diam. Aku nggak akan biarkan anak kita besar dengan hinaan dan ancaman. Mulai hari ini, kita lawan. Malamnya, Reza menyusun rencana dengan seorang teman lama dari Jepang yang kini bekerja di Jakarta sebagai pengacara pro bono. Mereka mulai menyiapkan laporan hukum, termasuk dugaan pemalsuan, penipuan, dan penggelapan dana. Tak hanya itu, Reza juga menghubungi sebuah stasiun televisi lokal yang tertarik meliput kisah TKI yang kembali ke tanah air dan mendapati hidupnya dirampas oleh keluarganya sendiri. Dalam diam, ia merencanakan pembalasan. Tapi bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kebenaran. Namun belum seminggu berjalan, malam itu Rina tergesa-gesa masuk ke kamar kos tempat mereka bersembunyi. Wajahnya pucat, napasnya tersengal. Za, dia tahu kita di sini. Reza bangkit. Siapa? Bram. Dia datang ke trotoar. Cari-cari aku. Dia bilang aku berkhianat karena nggak setor selama 3 hari. Dia bilang kalau nggak muncul malam ini, dia bakal cari Arfan.
Reza menggertakkan gigi. Sudah cukup. Ia membuka koper tua yang selama ini disembunyikannya. Di dalamnya, ada berkas penting, paspor Jepang, dan sisa tabungan dalam bentuk mata uang asing. Ia ambil semuanya, memasukkannya ke dalam ransel kecil. Kita pindah malam ini. Aku punya kenalan yang bisa bantu sembunyikan kalian di tempat yang lebih aman. Lalu kamu? Tanya Rina panik. Aku akan hadapi Bram sendiri. Malam itu, Reza berdiri di trotoar tempat Bram biasa berjaga, ditemani 2 orang anak buahnya. Tatapan Bram langsung berubah begitu melihat Reza datang mendekat. Kamu lagi, gumamnya sinis. Reza tak gentar. Ini peringatan. Jangan pernah ganggu Rina dan anakku lagi. Bram tertawa pendek. Berani juga kamu. Tapi ini jalananku. Semua orang di sini bayar buat hidup. Rina bukan milikmu. Aku sudah laporkan kamu ke polisi. Dan jika kau berani menyentuh keluargaku lagi, seluruh kota ini akan tahu siapa kamu sebenarnya. Bram melangkah mendekat. Tapi Reza berdiri tak goyah. Tiba-tiba, suara sirine polisi terdengar di kejauhan. Reza menoleh. Sebuah mobil patroli melintas lambat. Cukup membuat Bram mundur selangkah. Kau menang hari ini, ujar Bram dingin. Tapi ini belum selesai. Untukmu, ini baru saja dimulai, jawab Reza mantap. Beberapa hari kemudian, surat panggilan resmi dari kejaksaan sampai ke rumah Rian. Dan di sisi lain kota, sebuah segmen berita lokal menayangkan kisah nyata tentang seorang pria, mantan TKI, yang pulang kampung dan mendapati istri serta anaknya hidup mengemis karena pengkhianatan keluarga dan pemalakan preman. Warga kota mulai bersimpati. Dan dari balik layar televisi kecil di kamar sempit, Arfan melihat ayahnya untuk pertama kalinya di televisi, dengan mata berbinar penuh harapan. Hari demi hari, situasi mulai bergerak. Meski perlahan, roda keadilan seperti mulai menoleh ke arah Reza. Di penginapan kecil yang tersembunyi dari pusat kota, Reza duduk di atas kasur tipis, menatap layar laptop tua milik temannya yang dipinjam untuk sementara. Di layar itu, tersusun rapi berkas-berkas digital, bukti transfer uang ke rekening Rina, salinan surat kuasa palsu, laporan kehilangan aset, serta hasil audit sederhana yang dibuat pengacara dari LSM yang membantunya secara pro bono. Semua ini akan jadi peluru, gumam Reza lirih. Bukan untuk melukai, tapi untuk mengambil kembali hidup kami. Sementara itu, Rina tampak sedang menyisir rambut Arfan yang duduk tenang di atas lantai, membaca buku pemberian Reza. Bocah itu, yang tadinya pendiam dan kaku, kini mulai membuka diri. Setiap malam sebelum tidur, ia diam-diam mencuri pandang pada Reza, lalu cepat-cepat tersenyum saat mata mereka bertemu. "Za," bisik Rina sambil menatap suaminya. "Arfan mulai sering nanya soal kamu, soal masa lalu, soal kenapa dia nggak pernah tahu ayahnya." Reza tersenyum getir. "Waktunya akan datang, Rin. Aku nggak mau dia dengar cerita setengah-setengah. Saat semuanya selesai, aku akan duduk di hadapannya sebagai ayah, bukan sekadar orang asing." 2 minggu kemudian, pengacara yang membantu Reza, Bu Ratna, seorang wanita parubaya dengan sikap tegas dan logika tajam, mengabarkan bahwa sidang perkara pemalsuan surat kuasa dan penggelapan dana akan segera digelar. Ia juga berhasil menggandeng media nasional untuk meliput kasus ini sebagai simbol perjuangan mantan TKI yang kembali dan dikhianati oleh keluarganya sendiri. Publikasi ini penting, jelas Bu Ratna saat pertemuan mereka di kantor hukum kecil itu. Kasus kamu bukan hanya soal uang, tapi juga tentang kepercayaan dan moral. Kalau kita bisa bikin orang lihat, kita bisa bikin hukum bergerak lebih cepat. Reza mengangguk. Saya siap. Namun, tak semua berjalan mulus. Beberapa hari sebelum sidang pertama, Reza menemukan kamar kosnya diacak-acak. Pintu didobrak. Koper tua tempat ia menyimpan salinan dokumen fisik dibakar sebagian. Untungnya, semua dokumen penting sudah dipindahkan ke penyimpanan digital dan diamankan oleh tim Bu Ratna. Tapi insiden itu menyampaikan satu pesan. Seseorang merasa terancam. Dan benar saja. Rian, adik tiri Reza, tidak tinggal diam.
Ia mempekerjakan pengacara top dan menyebarkan cerita bahwa Reza hanya ingin uang, bahwa ia pulang karena bangkrut dan ingin menuntut demi harta keluarga. Media sosial mulai gaduh. Beberapa akun anonim mulai menuding Reza sebagai pencari sensasi. Bahkan ada yang memfitnah bahwa Rina dulunya memang wanita liar yang menyia-nyiakan uang suaminya. Reza gemetar membaca komentar-komentar keji itu. Namun Rina, yang melihat semua itu dari balik ponsel pinjaman, hanya menatap Reza dengan mata teduh. Jangan lihat kebencian mereka. Za. Lihat aku. Lihat Arfan. Kita tahu yang sebenarnya. Kalimat itu, sesederhana apapun, cukup menguatkan hati Reza. Hari sidang pertama tiba. Pengadilan negeri itu dipenuhi media dan warga yang penasaran. Di antara kerumunan, Reza mengenakan kemeja putih bersih, celana panjang hitam, dan sepatu murah pinjaman pengacara. Tapi wajahnya tegak, teguh, kiak. Rina duduk di bangku pengunjung bersama Arfan yang kini mengenakan seragam sekolah sumbangan dari Yayasan Pendidikan. Wajah bocah itu campur aduk, gugup, penasaran, dan diam-diam bangga. Rian masuk ruang sidang dengan setelan jas mahal dan kacamata hitam. Di sampingnya, pengacara sombong yang tak henti menatap sinis ke arah Reza. Sidang berlangsung panjang. Reza menunjukkan bukti-bukti kuat. Rekaman suara dari bank yang membenarkan adanya surat kuasa mencurigakan, salinan tanda tangan yang tak sesuai, serta laporan penggunaan dana yang mengarah ke rekening pribadi Rian. Pengacara Rian mencoba memutarbalikan fakta, menyebut bahwa Rina memberi kuasa secara sukarela dan bahwa tak ada bukti penggelapan. Namun kesaksian Rina mengguncang ruang sidang. Dengan suara gemetar tapi mantap, ia berdiri di hadapan majelis hakim, menceritakan semua, dari awal penipuan Rian, keterpurukan mereka, hingga hidup di kolong jembatan selama bertahun-tahun. Suasana ruang sidang berubah hening. Bahkan beberapa awak media tampak menahan napas. "Aku istri sah Reza," ujar Rina, "dan dia ayah dari anakku. Kami bukan orang sempurna. Tapi kami bukan pembohong. Aku tahu dia tidak meninggalkan kami. Yang meninggalkan kami adalah keluarganya sendiri." Di bangku pengunjung, Arfan menggenggam tangan ibunya. Air matanya menetes diam-diam. Setelah sidang usai, media membanjiri Reza dan Rina. Tapi mereka menolak komentar. Mereka memilih pulang diam-diam, kembali ke penginapan. Di malam yang tenang itu, saat kota mulai tidur, Reza berdiri di beranda kamar kecil mereka. Tiba-tiba, pintu dibuka pelan. Arfan berdiri di sana. "Pak," gumamnya. Reza berbalik, menatapnya. "Iya, nak. Boleh aku panggil ayah?" Reza terdiam. Napasnya tercekat. Matanya basah. Arfan melangkah pelan, lalu memeluknya. Dan malam itu, pelukan anak itu menyembuhkan luka yang tak pernah diobati selama 10 tahun. Hari itu langit cerah. Terlalu cerah untuk sebuah keputusan pengadilan, pikir Reza dalam hati. Namun ia merasa entah mengapa lega. Ada getaran aneh di dadanya. Bukan cemas, tapi seperti peluit panjang penutup pertandingan setelah pertarungan melelahkan. Ia duduk di ruang sidang yang kini terasa lebih bersahabat. Bukan lagi arena ketidakpastian, tapi ruang harapan. Di sisi kirinya, Rina menggenggam tangannya. Di kanan, Arfan duduk tenang, lebih percaya diri dari sebelumnya. Bocah itu kini menyandang status baru, punya seorang ayah. Hakim memasuki ruangan. Semua berdiri. Sidang dimulai. Suara palu ketua majelis menggema. Lalu suara tenangnya mengisi ruangan. Setelah mempelajari bukti-bukti, kesaksian para pihak, dan dokumen yang sah, maka dengan ini pengadilan memutuskan bahwa terdakwa Rian terbukti secara hukum melakukan pemalsuan dokumen surat kuasa, penipuan, dan penggelapan dana milik pelapor Reza dan istrinya, Rina. Reza menutup mata. Rina menghela napas. Arfan mencengkeram tangan ayahnya lebih kuat. Pengadilan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 tahun kepada terdakwa serta mewajibkan pengembalian dana hasil penggelapan sebesar jumlah yang telah dibuktikan, termasuk biaya kerugian moral kepada korban. Palu diketuk. Sidang selesai.
Rian tertunduk diam saat digiring keluar. Wajahnya kosong, tak ada amarah. Hanya kebingungan menerima kenyataan bahwa permainan yang ia kendalikan selama bertahun-tahun akhirnya runtuh. Karma datang tanpa aba-aba, dan keadilan tidak selalu diam. Di luar ruang sidang, wartawan mulai bergerak, tapi Reza tidak mengeluarkan satu kata pun. Ia menggenggam tangan Rina dan Arfan, lalu berjalan menjauh, tak butuh sorotan kamera. Baginya, kemenangan itu bukan soal tampil di televisi, melainkan mendapatkan kembali hidup yang pernah hilang. Sebulan berlalu. Matahari menyinari sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Tidak mewah, bahkan terbilang sederhana. Tapi di teras rumah itu, ada pohon mangga muda, sepeda anak tergantung di dinding, dan 3 pasang sandal berjajar rapi. Di dalam, Rina sedang menyiapkan sarapan. Aroma nasi goreng buatan tangannya menyelimuti dapur. Arfan duduk di ruang tamu, membaca buku pelajaran dengan wajah cerah. Ia sudah sekolah lagi, bahkan kini senang menulis cerita di buku catatannya. Reza masuk dari luar, membawa seikat sayuran segar. Ia mengenakan kaos oblong dan celana panjang longgar. Wajahnya santai tapi bersinar. Ia bekerja sebagai pengajar bahasa Jepang paruh waktu di lembaga kursus, dan sisanya membantu komunitas TKI yang baru pulang untuk adaptasi kembali ke tanah air. Mereka hidup tenang, jauh dari mewah, tapi penuh rasa cukup. Satu sore, saat mereka duduk di halaman belakang, Arfan bertanya pelan, "Ayah, kenapa dulu ayah nggak pulang-pulang?" Reza tersenyum. "Karena ayah pikir dengan bekerja keras di negeri orang, ayah bisa bikin hidup kalian lebih baik. Tapi ayah lupa, yang paling penting bukan uang, tapi hadir." Arfan mengangguk pelan. "Tapi sekarang ayah udah hadir." Reza menatapnya dalam-dalam. "Iya, dan ayah nggak akan kemana-mana lagi." Mereka bertiga berpelukan di bawah langit senja. Cahaya keemasan memancar lembut dari balik awan, seolah mengusap luka yang lama menganga. Beberapa waktu kemudian, sebuah surat resmi datang. Reza diminta hadir sebagai narasumber di seminar nasional tentang perlindungan TKI dan kejahatan keuangan keluarga. Kisahnya menjadi inspirasi. Tapi lebih dari itu, ia kini jadi tempat bertanya bagi banyak orang yang mengalami hal serupa. Rina pun mulai aktif di komunitas ibu-ibu penyintas kekerasan ekonomi. Ia tidak lagi takut. Ia sudah melewati titik tergelap hidupnya, dan keluar dari sana lebih kuat. Reza, di akhir sebuah pertemuan komunitas, sempat berdiri di podium dan berkata, "Saya tidak mencari balas dendam. Saya mencari keadilan, agar anak saya tahu bahwa ayahnya tidak lari, bahwa ibunya bukan peminta-minta, bahwa keluarganya berharga." Tepuk tangan bergemuruh, tapi Reza hanya tersenyum, lalu turun dari panggung dan menatap 2 orang yang menunggunya di bawah, Rina dan Arfan. Ia menggandeng tangan mereka, dan berkata lirih, "Ayo pulang. Tamat."